Pace ebene masih di mea culpa Q&A, pertanyaan dan saya buat jawaban. Pertama, sejauh saya mampu. Yang kedua, selayang pandang, hanya introduktif. Yang ketiga, jawaban yang lebih pasti, jumpailah imam kita atau uskup atau siapa saja yang menurut kita punya kapasitas untuk itu. Dan semoga jawaban saya membantu. Gitu ya. Yang pertama, Maria Magdalena dan semua teman yang lain. Terima kasih sudah bertanya dan mohon maaf kalau saya sebut nama padahal jauh lebih tua dari saya. Saya membaca nama sebagaimana tertulis di sini. Bolehkah seorang yang sudah menikah merasa terpanggil masuk biara, lalu masuk biara? Kalau ternyata suami dan anak sudah mengizinkan, bolehkah? Adakah tempat yang mewadahinya? Terima kasih. Oke, jawaban terbaik untuk ini adalah pergilah ke pemimpin kongregasi atau tarekat kemana Anda mau menggabungkan diri. Mereka memiliki kriteria siapa saja yang pantas, layak untuk masuk ke dalam persaudaraan mereka. Dalam sejarah pernah terjadi, bahkan menjadi orang kudus juga ada, yang sudah berkeluarga dan akhirnya masuk ke dalam biara. Nah, dan kita hukum kanonik juga mengatakan itu harus lebih dari 17 tahun. Kalau masih ada pasangan, masih terikat, itu tidak boleh. Harus sudah tidak ada pasangan lagi dan tidak ada ikatan suci sebelumnya, tidak terikat dalam tarekat yang lain sebelumnya, dan seterusnya. Maka setiap kongregasi memiliki aturan yang diperketat atau disesuaikan dengan kitab hukum kanonik. Kalau mau menggabungkan diri, pergilah ke tempat di mana mau menggabungkan diri, ceritakan situasi secara jujur dan berbicara dengan mereka. Dan mereka juga akan tentu berbicara dengan ordinaris wilayah, uskup atau siapapun yang memiliki kuasa untuk itu. Tapi bahwa dalam sejarah pernah. Apakah di Indonesia ada kelas khusus eksorsis bagi umat Katolik? Dari Slim J. Kalau ada di mana dan kalau tidak ada mengapa? Terima kasih, Frater. Oke, sekali lagi saya menjawab sesuai kapasitas saya. Jawaban saya ini. Yang pertama, bahkan tidak semua pastor bisa menjadi seorang eksorsis. Ada izin khusus dari ordinaris wilayah dan gereja tidak dengan sembarangan membuat aksi eksorsisme itu di tengah masyarakat. Nah, jadi artinya apa? Sangat terbatas bahkan untuk imam sekalipun. Jadi dengan awam umat beriman juga rasanya sangat jarang terbuka. Kalaupun ada seminar tentang itu, bukan untuk praktek supaya kemudian awam ini bisa menjadi seorang eksorsis, tetapi supaya untuk mengetahuinya. Kalau yang dimaksudkan adalah kelas itu, saya tidak tahu apakah ada, karena itu tergantung dari ordinaris wilayah masing-masing, uskupnya. Apakah punya inisiatif untuk membuat itu? Apakah itu dirasa perlu supaya mengintroduksi apa itu eksorsisme dalam gereja Katolik? Kalau mau menerima jawaban yang lebih tegas tentang ini, bisa dihubungi uskup atau imam supaya disampaikan kepada uskup. Karena ordinaris wilayah memiliki wewenang tentang ini, bahkan mereka juga tentu berbicara juga dalam ruang dengan tahta apostolik begitu ya, dalam hal-hal tertentu yang sifatnya lebih otoritatif. Kemudian dari Abderido perihal penciptaan, tetangga sebelah sering bilang bahwa penciptaan di Alkitab amburadul. Tolong ditanggapi. Saya pikir semua pertanyaan ini bisa menjadi satu judul, satu tema yang sangat luas, tetapi ini selayang pandang saja. Dalam kisah penciptaan, dalam teologi penciptaan, secara biblis ada dua kisah penciptaan. Mengapa bisa terjadi? Ada dua kisah. Yang pertama itu lengkap hari per hari. Yang kedua itu, coba lihat nanti di kitab Kejadian di bagian awal, saya lupa babnya. Ada dua kisah yang berbeda yang menuturkan penciptaan atas peristiwa yang sama. Mengapa itu bisa terjadi? Kalau kita lihat pembentukan kitab Taurat, ada tradisi-tradisi yang berbeda dalam kitab suci Taurat ini yang kemudian digabungkan, yang akhirnya membentuk kitab Taurat sekarang. Ada tradisi Priester, ada tradisi Jahvis, ada tradisi Deuteronomi, ada tradisi Elohim. Masing-masing memiliki kekhasannya. Dan itu digabungkan. Dan dalam penggabungan ini ternyata ada kisah yang masuk. Misalnya penciptaan itu juga beragam. Kan begitu ya. Dan itu tidak
otentik milik kekristenan, bukan juga keyahudian. Dan itu kemungkinan berasal dari budaya-budaya sebelumnya. Maka apa maksudnya amburadul? No, kitab memang demikian dibentuk berdasarkan banyak redaksi yang kemudian secara sadar gereja dengan meminta bantuan dari Roh Kudus mengkanonkan kitabnya. Begitu ya. Maka proses pembentukannya bertahap melalui banyak redaksi dan akhirnya ditetapkan menjadi kitab yang otentik. Apa maksudnya amburadul? Apakah perbedaan dari Brigitta Jolanda yang pertanyaan yang lain? Apakah perbedaan denominasi mempengaruhi keselamatan? Mungkin ya. Tergantung apa itu denominasinya. Kalau dia tidak mengakui Allah Putra sebagai jalan kebenaran dan hidup, kalau dia membuat denominasi itu supaya tidak menjadi Katolik, tentu itu mempengaruhi keselamatan. Sudah dikatakan siapa yang selamat? Dia yang adalah bagian dari gereja. Di luar dari gereja tidak selamat. Gereja Kristus. Lalu seseorang sudah tahu inilah gereja yang bisa membawa keselamatan. Lalu dia membuat gereja lain, dia sebutnya gereja. Lalu dia membuat itu dengan menganulir ajaran yang memang dari semula adalah jalan ruang keselamatan. Tentu itu berpengaruh karena dia sudah dengan sengaja berpaling dari jalan keselamatan itu sendiri. Nah pertanyaannya, apakah denominasi ini memuat Kristus di dalamnya? Nah ini pertanyaannya. Apakah itu mengajarkan Kristus? Ya, dengan teologi kemakmurannya yang berat sebelah, hanya berbicara kemakmuran dan tidak pernah menyinggung salib. Selamat. Bagaimana bisa selamat? Karena keselamatan itu ada dalam Kristus. Kristus sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Dan pengenalan akan Kristus tidak benar. Bagaimana keselamatan itu terjadi? Kita berbicara dalam ruang teologi sebagai ilmu, ya, sebagai paham. Bahwa Allah menyelamatkan semua orang sejauh dia berbuat baik, itu urusan Allah. Sekali lagi, kita berbicara dari sudut pandang kita sebagai manusia. Itu sejauh saya bisa jawab. Selanjutnya dari Agnes Andrike Aquaria. Tata cara membuat tanda salib sebelum masuk gereja, mau mengikuti misa dari awal hingga selesai misa. Tanda salib dibuat pertama dalam tanda salib pembukaan, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Itu sebenarnya ketika mencelupkan jari ke dalam air suci supaya masuk gereja, itu tidak satu kewajiban yang kaku. Itu adalah ulah kesalehan. Tetapi secara ritual liturgis, tanda salib itu dimulai dari pembukaan itu, lalu ada tanda salib kecil setelah mendengarkan Injil dan tanda salib penutup. Bahwa ada tanda salib lain setelah khotbah, setelah menyambut komuni, itu ulah kesalehan pribadi. Tetapi secara liturgis, pembukaan dan penutup dan setelah mendengarkan sabda. Begitu ya. Oke. Pertanyaan dari Antonius Sujarwo Jarwo. Saya mau tahu tentang jiwa. Tentang jiwa, seluas segala kenyataan. Forma. Nah, itulah forma yang membentuk kita. Kalau dalam ranah filsafat. Saya tidak tahu menjawab banyak tentang ini. Karena saya pun tidak mengerti pertanyaannya. Mohon maaf. Ma CR, salam sehat. 6 bulan yang lalu, Opa dipanggil Tuhan. Saya tidak tahu apakah pasangan. Saat kritis di IGD, tidak terpikir memanggil pastor untuk memberi sakramen minyak suci. Hal itu sampai sekarang mengganggu pikiran Oma, rasa penyesalan dan bersalah. Sebelumnya pernah 2 kali mendapat sakramen minyak suci. Apakah hal tersebut akan menyebabkan jiwanya menderita di api penyucian? Sudah 2 kali. Sejauh kita tahu bahwa itu akhirnya membawa Opa ke dalam peristirahatan abadi, secara sadar mengakui kekurangannya dan berdamai dengan diri dan gereja dan tentu juga dengan Tuhan. Requiescat in pace. Semoga ia beristirahat dalam damai. Kalau ada keraguan, kita doakan lagi.
Nah, persoalan Oma adalah bahwa dia merasa bersalah, menyesal. Kalau ternyata perasaan ini semakin mengganggu, bisa dibawa dalam pengakuan dosa. Saya bersalah karena tidak mengusulkan, begitulah misalnya. Dan dengan pengakuan dosa kita tahu bahwa ya itu bukan sesuatu yang kita inginkan. Karena tidak terpikir, karena bingung dan panik. Begitu ya. Apalagi sudah pernah 2 kali. Mengapa? Bagaimana bisa? Kalau dari sakit keras ini dia sudah sempat sembuh, lalu sakit keras lagi, itu baru diberi. Kalau sudah ada minyak suci, lalu sakit kerasnya terus berlanjut sedemikian lama, lalu akhirnya meninggal. Itu tetap berlaku sebagai satu sakramen. Tidak perlu lagi 2 kali sakramen pengurapan orang sakit untuk sakit yang sama dan periode yang sama. Begitu sejauh saya tahu. Mawarni bonita si hotang. Saya masih frater sampai sekarang. Joseph Pangestu, ada banyak pertanyaan. Tujuan dari pengakuan dosa, pendamaian. Ini sakramen pendamaian. Orang yang mengaku dosa dituntut untuk rendah hati mengakui kesalahan. Yang kedua, dia berdamai dengan gereja. Yang ketiga, tentu dengan berdamai dengan gereja, dia tetap menjadi tubuh Kristus. Dan Kristus sendiri adalah kepalanya. Dan pengakuan dosa sakramen ini sendiri menunjukkan belas kasih Allah yang tetap ada, diberikan kepada gerejanya dengan lewat diri dari imamnya yang melayankan sakramen itu. Tujuannya untuk mendamaikan. Persoalan kita adalah bahwa bukan kita berbuat dosa, itu persoalan lain. Bahwa kita tidak mau mengakui itu atau tidak merasa berdosa. Maka ketika kita merasa bersalah, kita punya ruang untuk mengakukan itu di hadapan Allah. Dan dengan pengakuan dosa kita tahu ternyata Allah itu Maha Pengampun. Real, sakramental, dengan tanda yang terang. Begitu ya. Oke, kurban bakaran dan penjelasan dalam kitab Ibrani, saya tidak mendalami ini. Mungkin di lain kesempatan. Bacaan Injil hari ini dari Injil Markus 16 ayat 15 sampai 20. Apakah kalau sudah harus membuat mukjizat baru ternyata dia orang yang percaya? Kalau dia tidak membuat mukjizat, berarti dia bukan orang yang percaya. Ada logika Aristoteles yang bisa menjelaskan ini. Kalau hujan datang, jalan basah. Kalau jalan basah, berarti hujan datang. Belum tentu. Begitu ya. Kalau hujan datang, jalan basah. Suatu waktu jalan basah. Berarti hujan datang. Bukan. Bisa saja ada orang yang menyiram bunga, atau ada orang ternak yang lewat lalu membuang air di jalan sehingga jalan basah. Ini contoh yang sangat khas dalam logika Aristoteles. Orang yang percaya bisa membuat mukjizat. Orang yang tidak bisa membuat mukjizat berarti tidak percaya, belum tentu. Dalam hal bisa kalau digigit ular tidak mati, kalau minum racun tidak mati, bisa menyembuhkan orang sakit. Itu orang yang percaya. Kalau orangnya tidak bisa menyembuhkan orang sakit, berarti dia tidak percaya. Tidak berlaku hukum itu. Karena cinta Allah tidak bersyarat. Percayanya kita bukanlah syarat. Begitu ya. Allah tetap mencintai kita. Allah tetap memberi kita karunia, karisma. Karena Allah sendiri adalah baik. Bukan karena kebaikan kita maka dia baik. Tetapi karena dia dalam dirinya adalah baik. Itu sejauh saya bisa memberi jawaban. Setiap orang punya karisma. Tidak semua menjadi tangan. Tidak semua menjadi kaki. Ada orang yang pandai menulislah. Ada yang pandai mengajarlah. Ada yang pandai untuk menahan diri tidak marah. Tahanlah marahmu. Setiap orang punya karunia masing-masing. Dan kamu tidak harus menjadi tangan supaya menjadi anggota tubuh. Karena kamu adalah kaki. Kamu tidak harus menjadi mata supaya diakui sebagai anggota tubuh. Karena kamu adalah telinga. Setiap orang
mengambil peranannya masing-masing sebagai orang yang percaya. Ada yang tetap duduk di kaki Yesus seperti Maria. Ada yang tetap bekerja dan tetap percaya juga kepada Yesus seperti Marta. Setiap orang mengambil perannya. Sejauh saya tahu begitu. Katolik dan Protestan banyak bedanya dalam sakramen, dalam teologi, beberapa hal dalam pemahaman tentang Maria, dalam konsep tentang eklesiologi. Ada juga yang berbeda menurut saya. Ini bisa dalam satu pembahasan yang dalam. Ada banyak pertanyaan, mungkin di lain kesempatan saya bisa tambahkan lagi sejauh saya bisa memberi jawaban. Dan ini yang sangat serius dari Mbak Linda Juwadi. Saya sudah baca, silahkan baca ini di kolom komunitas. Masalah perkawinan harus tuntas dulu perkawinan yang pertama. Dan kalau tidak bisa dianulir maka perkawinan itu tetap sah, maka tidak ada perkawinan yang kemudian. Begitu ya. Maka harus dibicarakan di tingkat tribunal gereja. Ya ditinggalkan, bukan kesalahan sendiri. Si B yang pergi. Dan si A akhirnya hidup bersama dengan pria lain. Nah itu bukan sesuatu yang diakui oleh gereja. Karena perkawinan yang pertamanya adalah sah. Kalau mau perkawinan kedua ini diakui, perkawinan pertama harus dianulir. Dibawa ke tribunal. Nah, apakah ada kemungkinan untuk dianulir perkawinan itu? Nanti akan ada promotor justitiae, akan ada pengajuan persoalan, memberikan libellus surat pengajuan untuk anulitas perkawinan, pembatalan perkawinan. Tapi itu pilihan-pilihan terakhir, tentu hakim gereja akan melihat kemungkinan terbaik yang bisa dipilih. Begitu ya. Tetapi kenyataannya sudah anak-anak. Ini kasus lain. Sudah kompleks memang. Saya tidak bisa memberi jawaban, berbicara kepada tingkat yang lebih tinggi. Kalau ternyata pastor tidak memberi jawaban, bisa berbicara dengan uskup. Mungkin ada juga komuni kerinduan untuk itu. Tetapi harus berbicara dengan ordinaris wilayah. Tentang bahasa roh itu bisa dibahas di satu topik yang lebih luas lagi. Demikian dulu untuk yang satu ini. Mohon maaf agak panjang dan pace e bene.